Kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse trigonometri dan turunannya. Kita ingat dulu yang namanya fungsi inverse. Fungsi inverse itu adalah fungsi yang syarat suatu fungsi punya inverse adalah fungsi tersebut harus fungsi yang bijektif atau fungsi satu-satu pada atau fungsi injektif dan surjektif gitu ya. Itu syarat suatu fungsi punya inverse. Jadi tidak semua fungsi itu punya inverse ya. Nah, kita cek apakah fungsi Y sama dengan sin X ini fungsi satu-satu. Nah, ingat ya, fungsi satu-satu itu kalau kita mengambil fx1 sama dengan fx2, maka x1 itu harus sama dengan x2. Negasinya fungsi satu-satu berarti kan fungsi yang tidak satu-satu, yaitu ada fx1 sama dengan fx2, tapi x1-nya tidak sama dengan x2. Negasi dari kalimat ini kan begini ya. Ada fx1 sama dengan fx2, tapi x1 tidak sama dengan x2. Coba perhatikan ini. Ini adalah fungsi Y sama dengan sin X. Ini x1 saya taruh di sini x1, ini ke sini adalah x2. Kita lihat x1 sama x2 itu kan beda. Tapi fx1 dengan fx2 itu sama ya. Berarti ada fx1 sama dengan fx2 tapi x1 tidak sama dengan x2. Kalau gitu fungsi Y sama dengan sin X ini bukanlah fungsi yang injektif. Kalau gitu dia tidak punya inverse. Nah, supaya punya inverse bagaimana? Supaya punya inverse, maka kita harus batasi. Kita batasi domainnya. Nah, ini dari sini sampai ke sini kita batasinya. Yang pada pertemuan yang kemarin-kemarin, kita kan sudah membahas bahwa salah satu ciri suatu fungsi punya inverse, maka fungsi tersebut grafiknya harus monoton. Monoton naik atau monoton turun. Kalau kita batasi domainnya dari min pi per 2 sampai pi per 2, ya domainnya ini, maka ini adalah fungsi yang monoton naik. Ya, jadi kita fungsi Y sama dengan sin X punya inverse kalau kita batasi domainnya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kenapa harus ini? Apakah kalau kita batasi dari pi per 2 sampai 3 pi per 2 boleh? Boleh. Ini kan fungsi yang monoton turun. Jadi dia punya inverse kalau kita batasi domainnya di sini. Dari pi per 2 sampai 3 pi per 2. Tapi karena matematikawannya dulu sudah membatasi dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya kita ikuti ya. Terus grafik dari fungsi inverse itu kan kemarin didapatkan dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Kalau fungsi ini mau kita cerminkan Y sama dengan X, Y sama dengan X kan begini ya. Nah, grafiknya nanti fungsi inverse-nya kayak gini. Nah, kalau saya gambarkan dalam satu bidang dengan Y sama dengan sin X, ini adalah Y sama dengan sin X yang warna biru, ini ke sini, ini agak mepet ya. Nah, yang warna biru, lalu ini garis Y sama dengan X, ini saya gambarkan, saya pindahkan gambar ini ke sini ya jadinya kayak gini. Cuma ini gambarnya kurang bagus ya, ini kan agak mepet banget yang biru ini ya. Jadi nanti kayak angka 8. Ini angka 8 ya, gitu. Terus ini kalau Y sama dengan cos X, dia juga nggak punya inverse karena dia tidak injektif tadi seperti yang sudah saya terangin. Maka supaya punya inverse dia itu harus kita batasi domainnya. Nah, domainnya untuk Y sama dengan cos X dibatasi dari 0 sampai pi. 0 sampai pi di sini ya. Perhatikan dia fungsi yang monoton turun pada domain 0 sampai pi dia monoton turun. Artinya dia punya inverse pada domain 0 sampai pi. Kemudian grafik fungsi inverse-nya yaitu dengan mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X didapatkanlah ini. Terus nah ini definisi tadi yang sudah saya maksudkan. Kalau kita punya Y sama dengan sin X, ekivalen X sama dengan sin inverse Y. Domainnya X-nya adalah dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kalau kita punya Y sama dengan cos X, maka domain inverse-nya adalah X sama dengan cos inverse Y, dengan X-nya dari 0 sampai pi. Kita akan mencari nilai dari sin inverse
setengah akar 2. Berarti sama aja kita mencari sin berapa yang nilainya adalah setengah akar 2. Ingat, domainnya sin adalah dari min 90 sampai 90 derajat. Itu domainnya. Berarti kan 45 derajat sin yang setengah akar 2. Sin 45 derajat itu kan di antara min 90 sampai 90. Jadi jawabannya adalah 45 derajat atau pi per 4. Yang B, berapa cos inverse min setengah? Berarti kita mencari cos berapa yang nilainya min setengah. Ya, cos yang nilainya min setengah. Kalau sudut lancipnya adalah cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Karena ini adalah negatif, cos itu kan tergantung x ya. Maka x negatif itu di KW 2 sama KW 4 ya. Kalau domain dari cos x supaya punya inverse itu kan antara 0 sampai pi. Ya, berarti KW1 sama KW2 kan. KW2 masih masuk, tapi KW3 sudah tidak masuk. Oh ya, tadi saya lupa salah sebut ya. Yang X negatif itu kan di KW2 sama KW3, bukan KW4. KW4 itu cosnya bernilai positif, karena X-nya positif. Jadi di KW2 sama 3, yang KW3 tidak masuk dalam domain dari cos untuk yang punya inverse. Jadi yang masuk adalah yang di KW2. Jadi cos berapa di KW2 yang nilainya sama dengan cos 60. Yaitu cos di KW2 rumusnya kan cos 180 min alfa. Nah, alfanya kan 60 karena setengah. Maka 180 kurangi 60 yaitu cos 120. Jadi cos 120 itu adalah min setengah. Karena dia di KW2. KW2 cosnya adalah negatif. Ini negatif setengah. Maka ini adalah jawabannya adalah 120 derajat atau 2 per 3 pi. Yang C ini cos inverse 0,6. Karena cos inverse itu kan identitas. Jadi identitas 0,6 dan 0,6. Gitu ya. Kalau kita cek dengan menggunakan grafik cosinus, ini kan cos berapa yang nilainya 0,6. Berarti cosnya grafik cos kan ini ya, 0,6. Ini batasannya 0 sampai pi, 0,6 di sini. Berarti cos sudutnya di antara pi per 2 sampai pi. Cos berapa? Yang nilainya 0,6. Sudutnya di sini. Nah, cos yang sudutnya di sini adalah sekitar 0,6. Jadi masih masuk di daerah definisi untuk yang cos. Untuk yang D ini hati-hati. Sin inverse sin 3 per 2 pi. Kalau kita jawab sin inverse sin itu kan identitas. Harusnya jawabannya kan 3 per 2 pi. Kalau 3 per 2 pi, kalian lihat dulu domain dari sin yang punya inverse. Dari min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, 3 per 2 pi ini kan di luar domain. Di luar ini ya kan. Di luar ini sudah melebihi dari pi per 2. Nah, berarti kan nggak ada. Nah, kalau gitu yang setara dengan 3 pi per 2 itu berapa? Kita lihat grafiknya dari grafik sin. Ini grafik sin. Ini grafik sin. Ini daerah definisinya. Dia punya inverse. Ini 3 per 2 pi. Berarti min 1. Berapakah yang nilainya sama dengan sin 3 per 2 pi? Kita lihat. Nah, berarti grafiknya di sini. Berarti di sini adalah sama dengan nilai sin di min pi per 2 sama dengan nilai sin di 3 per 2 pi. Yaitu jawabannya kalau gitu adalah yang min pi per 2. Karena min pi per 2 masuk daerah definisi yang punya inverse untuk fungsi sin. Itu jawabannya adalah min pi per 2. Kalau 3 per 2 pi ini tidak memenuhi syarat. Oke, paham ya? Kita lanjut ke yang ini untuk tangan. Ini adalah grafik untuk Y sama dengan tangan X. Y sama dengan tangan X punya inverse kita batasi dari min pi per 2 sampai pi per 2. Ini grafiknya. Grafiknya adalah monoton naik. Monoton naik, jadi dia punya inverse. Gambar tangan inverse-nya adalah ini. Dengan cara mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Grafiknya ini. Untuk yang secant, kita batasi domainnya dari 0 sampai
P, tapi untuk Pi per 2 ini nggak terdefinisi. Ya, ini adalah grafik inverse-nya untuk fungsi sekant. Terus, nah ini tadi daerah definisi dari tangan inverse untuk sekant tangan sama sekant inverse. Terus kita lanjut ke teorema A. Teorema A ya. Berapakah nilai dari sin cos inverse X? Sin cos inverse X adalah sama dengan akar 1 min X kuadrat. Cos sin inverse X adalah akar 1 min X kuadrat. Ini tidak perlu dihafalkan. Nggak perlu hafal, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mendapatkan rumus ini. Rumus ini bisa kita dapatkan. Caranya adalah ini, kita mau menunjukkan rumus yang teorema A, yaitu sin cos inverse X sama dengan akar 1 min X kuadrat. Ini yang mau kita tunjukkan. Kita misalkan X itu sama dengan cos Y. Nah, ini sama artinya Y itu sama dengan cos inverse X. Y sama dengan cos inverse X. Berarti ini kan suatu sudut, Y-nya ini. Suatu sudut. Nah, berarti ini Y-nya ini kita taruh di sini, kita gambar segitiga, siku-siku, sudutnya di sini. Lalu dari kalimat ini cos Y sama dengan X, berarti cos itu kan samping bagi miring. Berarti ini adalah X-nya, yang samping miringnya berarti 1. Ya, X dibagi 1 ya, cos Y sama dengan X. Kalau gitu ini dengan sifat Pitagoras jadinya akar 1 min X kuadrat. Gitu kan? Sehingga kalau kita mencari sin cos inverse X tadi kan merupakan Y ya. Sin berarti ini sama dengan sin Y. Sin Y berarti depan bagi miring, akar 1 min X kuadrat dibagi 1, yaitu akar 1 min X kuadrat. Jadi sin cos inverse X adalah akar 1 min X kuadrat. Jadi ini tidak perlu dihafalkan, yang penting kalian bisa mendapatkannya, menuliskan rumus ini. Tapi kalau hafal ya nggak apa-apa, lebih bagus. Saya tunjukkan yang I3. I3 ini adalah akar sekant tangan inverse X sama dengan akar 1 plus X kuadrat. Ini yang akan kita tunjukkan. Kita misalkan X sama dengan tangan Y. Sama artinya Y sama dengan tangan inverse X. Nah, kita gambar segitiga siku-siku. Ini adalah Y-nya. Karena ini tangan Y sama dengan X, tangan itu depan bagi samping, maka sini X, sini 1. Sehingga yang miring adalah akar 1 plus X kuadrat. Jadi kalau mau mencari sekant tangan inverse sama dengan mencari sekant Y itu berarti sekant itu kan sepercos. Sepercos berarti miring dibagi dengan samping. Jadi akar 1 plus X kuadrat dibagi sampingnya 1. Itu akar 1 plus X kuadrat. Yang I2 sama I3 silakan untuk latihan. Yang berikutnya, kita tahu bahwa turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X, turunan tangan X adalah sekant kuadrat X, dan seterusnya. Ini bisa kita buktikan ya, pernah kita buktikan kan dulu. Nah, sekarang kita mau mencari turunan dari fungsi inverse. Turunan dari fungsi inverse. Turunan dari sin X, sin inverse X apa? Yaitu 1 per akar 1 min X kuadrat. X-nya pasti terbatas dari min 1 sampai 1. Kenapa? Karena kalau di luar ini X-nya pasti nanti hasilnya jadi akar negatif. Akar negatif kan nggak terdefinisi. Jadi batasan X-nya adalah ini. Turunan dari cos inverse adalah ini ya, dan seterusnya. Nah, kita tunjukkan kenapa turunan dari sin inverse adalah ini. Kita tunjukkan. Buktinya bukti dari yang pertama ya, turunan dari sin inverse X adalah ini. Kita tuliskan X sama dengan sin Y. Kita turunkan kedua ruas terhadap X, dx per dx1, d sin Y per dy kali y per dx. Ya. Ini turunan dari sin Y adalah cos Y, ini dy per dx. Sehingga dy per dx sama dengan 1 dibagi cos Y, kan gitu. Nah, cos Y, Y-nya tadi kalau kita punya X sama dengan sin Y, maka Y-nya kan sin inverse X. Jadi ini jadi 1 per cos sin inverse X. Itu kan? Jadinya
1 per cos Y. Per cos Y itu ini kita buat dalam segitiga siku-siku, sin Y sama dengan X, berarti kalau ini Y, ini pasti X, ini pasti 1, sehingga yang sebelah sini dengan Pitagoras 1 min, akar 1 min X kuadrat. Sehingga cos Y sama dengan samping bagi miring, akar ini dibagi 1, jadi ini. Jadi 1 per, ini cos Y ya, cos Y-nya kita ganti dengan ini. 1 per akar 1 min X kuadrat. Itu turunan dari sin inverse X. Dengan cara yang sama, kalian bisa buktikan turunan dari cos inverse X adalah ini. Ini hafal lebih bagus, tapi kalau nggak hafal ya bisa mendapatkan rumusnya dengan cara tadi. Terus akibat dari turunan sin inverse adalah ini, berarti kalau kita turunan dari sin inverse adalah ini, artinya kalau ini kita integralkan hasilnya kan jadi sin inverse ya. Jadi akibat integral ini adalah akibat dari turunan ini. Integral 1 per akar 1 min X kuadrat adalah sin inverse X plus C. Integralnya ini adalah, yang ini dulu ya. Yang nomor 2 integralnya 1 per 1 plus X kuadrat adalah tangan inverse X. Lalu integralnya 1 per X akar X kuadrat min 1 adalah sekar inverse X. Nah, sekarang kita coba turunkan. Cari turunan dari sin inverse 3x min 1. Kita gunakan aturan rantai. D sin inverse 3x min 1 per dx min 1 kali dx min 1 per dx. Turunan dari sin inverse adalah 1 per 1 min x kuadrat ya. Nah, ini kan dianggap sebagai x. Maka 1 min x kuadrat berarti 1 min 3x min 1 dikuadratkan. Dikali turunannya ini adalah 3, turunannya ini adalah 0. Jadi begini, jadi 3 per akar min 9 X kuadrat plus 6X. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi, menghitung nilai dari integral ini. Perhatikan, integral 1 per akar, satu bilangan dikurangi X kuadrat. Berarti mirip dengan yang mana? Mirip dengan ini ya, integral 1 per akar 1 min X kuadrat dx, yaitu sin inverse. Jadi kita arahkan ke situ. Berdasarkan rumus tadi, maka yang sini harus dibuat 1. Nah, supaya ini 1, maka ini harus bagi 4. Karena di dalam akar bagi 4, maka kalau dikeluarin dari akar jadi 2. Kalau gitu atas bagi 2. Bawah juga bagi 2, tapi karena masuk akar jadi 4 ya. Saya tulis di sini, mana tadi ya? Oh, yang ini. Tulis yang ini ya. Berarti ini tadi kita bagi dengan 2, yang atas, bawah juga bagi 2, tapi karena masuk akar maka menjadi dibagi 4 ya. Akar 4 kan 2. Maka menjadi setengah, ini menjadi 1, yang ini menjadi X kuadrat per 4. X kuadrat per 4 itu bisa kita tulis X per 2 kuadrat dx. Lalu kita misalkan U sama dengan X per 2, maka DU per DX adalah setengah. Sehingga DX sama dengan 2 DU. Paham kan sampai sini? Lalu kita cari integral dari 0 sampai 1. Lalu ini DX-nya kita ganti dengan 2 DU. Jadi sampaiin tadi ya, setengah DX. Berarti setengah DX-nya kita ganti 2 DU. 2 DU dibagi akar 1 min U, ini ganti U ya kan, U kuadrat, 1 min U kuadrat. Jadinya, ini setengah kali 2 kan 1, jadi integral 1 DU per akar 1 min U kuadrat. Nah, ini sudah bentuk kayak rumus yang tadi kan, jadinya sin inverse U, U-nya dari 0 sampai 1. Lalu, kita balikan lagi U-nya, bukan U-nya dari 0 sampai 1, salah ya. Ini kita balikin dulu U-nya ini menjadi X per 2. Dan batasnya dari X-nya adalah 0 sampai 1. Nah, kita masukkan X-nya 1 menjadi sin inverse setengah dikurangi sin inverse 0. Sin inverse setengah, sin yang bernilai setengah adalah pi per 6. Sin yang bernilai 0 adalah 0. Jadi jawabannya adalah pi per 6. Terus ini sudah kejawab. Lalu yang ini, integral 3 per akar 5 min 9 X kuadrat. Nah, dengan cara yang tadi ya,
Ini mirip dengan tadi, berarti sin inverse ini harus dibuat 1. Penjelasannya lebih yang mudah kalian pahami, mungkin yang mana ya? Oh, nggak ada. Ini, yaudah lihat ini aja. Ini kita bagi dengan 5. Karena 5 keluar dari akar kan jadi akar 5. Sehingga yang atas juga dibagi akar 5. Ini 5 dibagi 5, dapatnya 1. Kemudian ini 9/5 E kuadrat. Bisa kita tulis, ini 9/5 E kuadrat adalah 3 per akar 5 X kuadratkan. Ini 1. Kenapa yang atas per akar 5? Ya karena kan kita bagi dengan 5 ya, supaya 1. Tapi kalau dikeluarkan dari akar kan jadi akar 5. Jadi yang atas juga dibagi akar 5 gitu ya. Udah membentuk kayak gitu, ini cara yang lain ya, yang biasa saya pakai ya, yang tanpa pemisalan. Saya kan suka tanpa pemisalan. Lah, karena di sini bisa kita tulis 3 per akar 5 X kuadrat, maka di sini harus sama dengan ini. D3 per akar 5X. Ini kalau kita turunkan kan 3 per akar 5. Nah, supaya tidak merubah nilai harus kita kalikan sebalikan dari ini, yaitu akar 5 per 3. Ini akar 5 per 3. Nah, ini dikeluarin jadi ini, yang ini supaya tidak merubah nilai, karena kita tulis begini, jadinya dikalikan akar 5 per 3. Nah, ini sudah berbentuk kayak gitu. Kalau ini dimisalkan P, ini di P, gitu toh. Jadi sin inverse P, ya sin inverse P-nya adalah ini, 3 per akar 5X tambah C. Nah, sekarang kita akan menghitung integral dari E pangkat X dibagi dengan 4 plus 9 E pangkat 2X dx. Nah, kalian harus ingat bentuk yang ini ada penjumlahan, ini kuadrat, berarti kan ini ya, hasilnya adalah tangan inverse. Jadi kita arahkan bentuk ini membentuk kayak gini. Ini adalah 1 per, maka ini harus 1. Nah, ini supaya 1, logikanya gimana? Harus kita bagi dengan 4, ya kan? Yang atas bagi 4, bawah bagi 4. Saya jelaskan di sini. Nah, ini ya, ini atas bagi 4, bawah bagi 4. Bagi 4 yang atas jadi ini, yang bawah dibagi 4, ini jadi 1, ini menjadi 9 E pangkat 2X dibagi 4 dx. Ya, lalu bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi 3 per 2 E pangkat X dikuadratkan, ya kan? 1/4-nya kita keluarkan. Lalu kita misalkan U. U sama dengan yang ini, ya. Ini kita misalkan U. 3 per 2 E pangkat X. Maka lalu kita turunkan U-nya terhadap X. Turunan E pangkat X, ingat, turunan E pangkat X, ya E pangkat X. Berarti 3 per 2 kan tetap. E pangkat X diturunkan, ya E pangkat X. Jadi inilah turunannya. Sehingga kita bisa tulis dx sama dengan 2 du dibagi 3 E pangkat X. Ya, ini 2 du dibagi 3 E pangkat X. Lalu kita masukkan ke sini ya. Ini jadi 1/4, intip 1/4 integral E pangkat X dibagi 1 plus U kuadrat dikali dx. Dx-nya diganti dengan ini, yaitu 2 du dibagi 3 E pangkat X. Lalu ini E pangkat X saling membagi dengan E pangkat X. 2-nya bisa keluar dari integral. Kemudian 3-nya keluar dari integral, juga 2 per 3 ya. Jadi 1/4 dikali 2 per 3 integral. Ini kan jadi 1, karena 2 per 3 udah keluarin, E pangkat X dicoret-coret ya. 1 per 1 plus U kuadrat du. Nah, bentuknya seperti ini. Udah bentuk yang kayak rumus tadi. Ini adalah berarti tangan inverse U. Ya, integral ini adalah tangan inverse U. Menjadi yang ini 1/4 dikali 2 per 3 adalah 1 per 6 tangan inverse U plus C. Kita kembalikan U-nya. U-nya adalah ini 3 per 2 E pangkat X. Jadi 1/6 tangan inverse 3 per 2 E pangkat X plus C. Paham ya? Lalu sebuah contoh penerapan dari turunan fungsi inverse ini adalah ada seorang yang berdiri di puncak tebing tegak. Tebing tegak ini ada tebing tegak, ini ada orangnya berdiri di ketinggian 200. Ini jarak dari alasnya adalah 200 feet di atas sebuah danau. Dia mengamati perahu motor yang bergerak lurus menjauhi bukit. Ini ada perahu motor, nah motornya di sini. Dia menjauhi bukit, bukitnya kan ini. Dia berarti perahu motornya jalan ke sana. Terus dengan laju 25 feet per detik. Jadi kecepatan perahu motor ini adalah 25 feet per detik.
Terus pertanyaannya, berapa laju perubahan sudut depresi? Nah, sudut depresi itu apa? Sudut depresi itu sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dengan arah pandangan ke bawah. Orangnya di sini dia pandang ke bawah, berarti sudutnya adalah garis horizontal dengan arah pandang ke bawah. Inilah sudutnya. Kebalikan dari depresi adalah sudut elevasi. Saya kenalkan sekalian sudut elevasi ya. Sudut elevasi itu sudut yang dibentuk oleh garis lurus pandangan ke depan itu dengan arah pandangan ke atas. Jadi garis lurus, misalkan orangnya di sini, dia lurus ke sini dengan arah pandangnya ke atas. Nah, ini adalah sudut elevasinya di sini, gitu. Itu pengertian sudut depresi dan sudut elevasi. Berapakah laju perubahan sudut depresi dari garis penglihatan ketika perahu berada pada jarak 150 feet dari kaki tebing? Ini kaki tebing. Nah, ini perahunya di sini. Nah, berapakah laju perubahan sudut depresinya? Karena sudut depresinya theta, maka yang ditanyakan adalah laju. Laju kan turunan pertama ya, berarti d theta per dt. Itu yang ditanyain. Nah, dari persamaan ini theta, maka sini juga theta kan. Kalau ini theta, maka ini sudut berseberangan ya, sudut berseberangan. Maka ini adalah theta. Maka bisa kita tulis tangan theta adalah 200 per tangan Y per X ya, 200 per X tangan theta. Nah, penyelesaian yang lebih rinci di sini ya. Kita tuliskan di sini. Ini tadi mana tadi ini ya, tangan theta ya. Ini theta sudutnya, ini juga theta. Sudut berseberangan. Sehingga tangan theta adalah depan bagi miring 200 dibagi X. Sehingga tangan inverse theta tangan inverse ini adalah theta, ya kan? Theta sama dengan tangan inverse ini. Lalu kita turunkan theta terhadap T. Yang kita mau cari adalah d theta per dt. D theta per dt sama dengan turunan d theta per dt sama dengan turunan dari tangan inverse 200 per X per 200 per X kali 200 per X per dx kali dx per dt, ya kan? Jadi turunkan ini terhadap T. Paham ya? Saya ulangi lagi. Yang kita mau cari adalah d theta per dt. Kita turunkan ini terhadap T, yang ini juga diturunkan terhadap T. Tapi kan nggak bisa langsung. Kita pakai aturan rantai. Jadi d tangan inverse 200 per X per d 200 per X kali d 200 per X per dx kali dx per dt. Itu. Nah, turunan tadi tangan inverse adalah 1 per 1 plus ya. 1 plus ini 200 per X dikuadratkan sesuai dengan rumus yang tadi, turunan tangan inverse. Lalu kali turunannya ini adalah min 200 dibagi X kuadrat, lalu turunannya ini dx per dt. Sehingga ini jadi 1 per 1 plus ini dikuadratkan 40.000 per X kuadrat kali ini tetap. Lalu menjadi ini kita samakan penyebut jadi 1 per X kuadrat plus 40.000 per X kuadrat kali yang ini tetap tadi. Lalu ini dikalikan ya, dihitung jadi 1 kali X kuadrat per X kuadrat plus 400.000 kali ini. Paham ya ngitungnya? Hitung algebra kayak gini ya, bla 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 bla. Ketemunya adalah min 2 per 25. Kalian coba cek lagi hitungannya. Jadi min 0,08. Itu adalah laju perubahan sudut depresinya. Gitu. Terus contoh berikutnya, contoh 11 hitung integral ini. Ya, perhitungan lebih detailnya di sini. Integral 7 per X kuadrat min 6X plus 25 dx. Kita ubah ini menjadi bentuk sempurna, kuadrat sempurna, menjadi X min 3 kuadrat min 9 plus 25. Kenapa? Jadi begini, tahu kan caranya udah pernah saya ajari. Ini B-nya dibagi 2, min 6 bagi 2 kan min 3. Jadi X min 3 lalu dikuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan kan menjadi X kuadrat min 6X plus 9. Karena ini nggak ada plus 9, maka kita kurangi dengan 9 plus 25 ini. Jadi ini menjadi 7 per X min 3 kuadrat plus min 9 tambah 25 yaitu 16.
ini bentuknya kayak tangan inverse tadi ya. Kalau begitu yang bagian ini harus 1. Supaya ini 1, logikanya kan kita harus bagi dengan 16. Yang atas maupun yang bawah. Yang atas kita bagi 16 menjadi 7/16. Yang bawah kita bagi 16. Ini karena ini masuk kuadrat, maka baginya dengan 4 aja. Ini 1. Jadinya 7/16 kali integral 1 per ini. Kita misalkan ini sebagai U, maka DU per DX adalah 1/4, sehingga DX sama dengan 4 DU. Kita substitusikan ke sini, 7/16 integral, DX-nya kita ganti dengan 4 DU, dibagi dengan ini 1 plus U kuadrat. Jadi ini ya, ini adalah tangan inverse U, tangan inverse U. Ini 7/16 dikali 4, kan jadi 7/4. Nah, 7/4 tangan inverse U plus C. U-nya kita balikan lagi, U-nya adalah X-3/4. Ya, tangan inverse X-3/4 plus C. Gitu ya.